Iya, mulai aja, Mas. Paling juga yang bisa belajar yang kalau hari-hari gini mah sedikit, nanti kalau mendekati UAS udah panik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Belum.
Oke, jadi ada kejadian apa aja gitu ya. Jadi ketika kita bahas probabilitas, ya kita harus tahu dulu istilah-istilahnya apa aja gitu. Yang walaupun sebenarnya ini ya bahasa secara teoritis aja gitu ya. Ada percobaan yang dimana kita mau melakukan kegiatan apa gitu ya, eksperimen apa, kemudian nanti setelah kita melakukan eksperimen kan ada hasilnya, dan ada dari beberapa hasil itu ada yang namanya sebuah kejadian, yang kayak misalnya kalau kita nyoba lempar sebuah dadu, ya nanti ada kejadian A, ada kejadian B, ada kejadian C gitu. Nah, dari beberapa kemungkinan kejadian itu, kalau kita lakukan, maka itu namanya adalah ruang sampel. Ya. Nah, terus abis itu probabilitas. Ya tadi bahasa probabilitas adalah seberapa besar peluang terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya probabilitas itu sebenarnya ada dua gitu ya, atau mungkin kita bahas di sini aja kali ya. Oke, jadi jadi ketika kita bahas probabilitas, sebenarnya probabilitas itu probabilitas ada dua, yang dimana kita lihat berdasarkan teoritis gitu ya, probabilitas secara teoritis, dan kemudian probabilitas secara kalau teoritis itu yang kalau kita nggak nyoba gitu ya. Ntar dulu, wait. Peluang. Dan ada yang namanya peluang empirik gitu ya, atau empiris gitu ya, ada empirik. Yang dimana ini empiris, yang dimana probabilitas empiris ini melalui eksperimen gitu ya, melalui eksperimen ataupun percobaan. Nah, kalau ini secara teoris, secara ideal gitu ya, secara ideal tanpa eksperimen ya. Kita berpikir bahwasanya misalnya ketika kita melakukan sesuatu ini dalam keadaan ideal gitu ya. Jadi ini dalam keadaan ideal. Oke, jadi untuk bentar, saya pindahin dulu aja deh. Nah, oke. Jadi ketika kita bahas probabilitas secara ininya, maka untuk menghitungnya sebenarnya ya paling gampangnya adalah berapa banyak kejadian gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk probabilitas sendiri itu kalau kita rumuskan adalah, ya ini kan adalah rasio sebenarnya gitu ya. Rasio suatu kejadian, kemungkinan gitu ya, rasio kemungkinan, bahasanya enaknya gimana ya, rasio kemungkinan suatu kejadian terjadi gitu ya, kejadian terjadi terhadap keseluruhan kemungkinan yang ada ya, keseluruhan kemungkinan yang ada. Makanya kalau misalnya kita tulis bahwasanya ada peluang suatu kejadian A, maka kita dapat rumuskan bahwasanya tadi rasio kemungkinan suatu kejadian yang terjadi gitu ya. Nah, berarti kejadiannya apa ini? Kejadian A. Nah, per kemungkinan yang ada itu namanya adalah NS gitu ya. NS yang dinamakan ini adalah keseluruhan kemungkinan yang ada, ini bisa kita katakan ini adalah NS, atau ibarat kata ini adalah ruang sampel ya, ruang sampel. So, ketika kita bicara ruang sampel gitu ya, ketika kita bicara mungkin ke ruang sampel terlebih dahulu gitu ya, atau yang ini peluangnya ini yang satu empiris melalui eksperimen, berarti nanti ada datanya gitu ya, ada datanya. Kalau yang cara teoritis kita nggak perlu data gitu ya, jadi kita anggap bahwasanya keadaannya ideal.
Nah, biasanya kalau untuk yang mungkin peluang empiris itu mungkin contoh soalnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Semisal nih kita ngelempar apa ya, wait dulu, kita ngelempar dadu kali ya, atau lempar. Oke. Nah, semisal kita anggap kita ngelempar dadu gitu ya, kita ngelempar dadu. Contoh gitu ya. Contoh pelemparan dadu. Nah, dalam pelemparan dadu ini gitu ya, kalau logikanya semisal gitu ya, semisal kita pelemparan dadu, mungkin jangan pelemparan dadu deh, pelemparan uang logam. Uang logam itu isinya ada apa aja sih sebenarnya? Boleh dibantu? Kira-kira kalau misalnya untuk apa namanya, uang logam, ketika kita lempar uang logam itu, apa sih namanya, di dalam uang logam itu ada apa aja sih? Ada apa aja kira-kira? Ada gambar, ada angka, ya kan? Nah, semisal gitu ya, semisal ada datanya nih gitu ya, semisal ini untuk peluang empiris ya. Jadi kita punya data misalnya, ini pelemparan ke gitu ya, lemparan ke berapa, terus ini yang muncul. Oke. Nah, semisal di sini saya punya 3, 4, 5, 6 gitu ya, 7, 8, 9, 10 gitu ya, 9, 10. Maka dari 10 ini ternyata yang muncul ini angka, gambar, angka, gambar, angka. Oke, dari sini kira-kira muncul A itu ada berapa? Dan muncul gambar ada berapa? Coba kita hitung dulu ya. Untuk yang angka 1, A-nya 4, G-nya 6. Oke, coba 2, 3, 4 gitu ya. Oke, ada 4 yang muncul untuk si angka. Sedangkan untuk gambarnya ya sisanya pasti ada 6 ya. Atau 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau kita punya data nih, bahwasanya dari 10 pelemparan dari 10 pelemparan itu muncul A-nya angkanya ada 4 gitu ya. Sedangkan muncul gambarnya itu ada 6 kali. Maka ini kalau kita ibarat katakan, kalau kita mau nyari peluang muncul angka gitu ya, peluang munculnya angka gitu ya, muncul angka, maka ya dilihat berapa banyak kejadian daripada si angka ini. Ada 4 per total kejadian yang mungkin alias ruang sampelnya ada 10 ya. Jadi peluang muncul kejadiannya adalah benar 4/10 ya. Sedangkan kalau misalnya ditanya untuk peluang muncul gambar adalah 6/10. Yang ini kalau kita bikin desimal ini adalah 0,4 gitu ya. Sedangkan ini adalah 0,6. Nah, sekarang ini kalau ini namanya adalah empiris. Kenapa empiris atau ini? Karena kita punya datanya gitu ya. Kalau di BMP nyebutnya itu, ini kalau sebutan waktu sekolah gitu ya, namanya peluang empiris. Cuman kalau misalnya untuk di BMP-nya namanya probabilitas menggunakan frekuensi relatif, yang dimanakan berdasarkan ya ada dikasih tahu gitu loh frekuensinya berapa gitu intinya ya. Oke. Nah, terus kalau semisal muncul angka, nah ini kalau kita bikin secara empiris. Tapi kalau kita compare secara teoritis gitu ya, secara teoritis
ruang sampel gitu ya, ruang sampel sebuah logam itu ya, satu uang logam gitu ya, satu uang logam itu ya either kalau nggak angka ya gambar. Nah, kalau semisal kita lempar gitu ya, semisal kita lempar dan kita mau butuhnya adalah peluang muncul angka, muncul A, maka di sini kalau secara teoritis gitu ya, ini teoritis, maka kita harus mencari berapa banyak yang muncul angka di soalnya gitu ya, per ruang sampelnya. Nah, maka di sini muncul angkanya 1, ini 2 ya, 0,5. Begitu juga untuk yang peluang muncul gambar. N-nya muncul gambar, oke, per ruang sampel 1/2 alias 0,55, 0,5. Ya, karena apa? Karena di sini ketika kita bahas secara teoritis, kita menganggap bahwasanya semua kejadian itu peluangnya sama, disamaratakan gitu ya. Jadi ini kalau kita bahas secara teoritis gitu ya, secara kita bahas secara teoritis, ini secara empiris kita ada data percobaannya gitu ya. Walaupun emang nggak ada datanya seperti ini, biasanya mungkin ini kita anggap ini kesimpulan gitu ya, atau summary-nya, kesimpulan eksperimen atau percobaan gitu ya. Nah, terus untuk mencari untuk jadi bahas ruang sampel itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ini baru satu benda doang gitu kan ya, baru satu benda doang, dan kemudian ini juga dilempar sekali ya. Sebenarnya ini karena empiris aja, kita punya data. Jadi semisal kita punya data seperti ini, maka kalau kita anggap kita mau misalnya dengan data yang sama persis, kita peluang muncul angkanya itu berapa sih? 0,4. Sedangkan gambarnya ini adalah 0,6 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bahas ruang sampel gitu ya, ketika kita bahas ruang sampel, maka yang harus diperhatikan adalah ya kalian juga harus tahu kira-kira ada berapa isinya apa aja gitu ya, kayak dadu misalnya. Nah, dadu itu ketika kita bahas ada berapa isinya? Ada 6 kan? Ada mata dadu angka 1, ada mata dadu angka 2, ada mata dadu angka 3 gitu ya. Kemudian ada mata dadu angka 4, kemudian ada mata dadu angka 5 sampai mata dadu angka 6. Kalau untuk uang logam itu kalau nggak angka ya gambar. Nah, tapi nanti untuk cara mencarinya, untuk cara menentukan kira-kira berapa banyak ruang sampelnya, itu nanti ada ada perhitungannya lagi gitu ya, ada perhitungannya lagi. Oke. Bentar. Oke. Nah, jadi di sini habis itu langsung dilanjutin ya, kalau di BMP selain habis ini langsung ke rumus peluang gitu ya, rumus peluang. Nah, sebenarnya kalau kita bahas rumus peluang gitu ya, mungkin nanti sekaligus aja kali ya. Coba bentar dulu. Di sini ada secara spesifik gak sih? Oh ya, teknik-teknik perhitungannya baru ada kaidah perkalian, kemudian ada dulu. Bentar. Kenapa nge-lag RBV-nya? Oke, jadi kalau kita bahas rumus-rumus peluang gitu ya, rumus peluang sebenarnya yang pasti pertama harus diketahui bahwasanya peluang suatu kejadian. Nah, coba deh kita mau ngecek misalnya nih dari data yang di sebelah kiri gitu ya, ataupun yang di sebelah kanan. Kira-kira boleh nggak semisal gitu ya, semisal saya menyebutkan bahwasanya saya ganti kalimat gitu ya, saya ganti kalimat bahwasanya
ini tuh adalah peluang muncul bukan angka. Begitu juga kalau saya balik gitu ya. Kalau saya balik, ini itu adalah peluang muncul bukan gambar gitu ya. Peluang muncul bukan gambar. Begitu juga ya, ini juga sama ya, ini juga sama, peluang muncul bukan gambar, sedangkan yang di bawah ini adalah peluang muncul bukan angka. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira ada nggak sih hubungan antara peluang daripada si muncul angka dan muncul bukan angka itu, atau misalnya salah satunya nih, mereka berdua nih, peluang muncul angka, yang satu lagi peluang muncul bukan angka. Begitu juga yang di bawahnya nih. Kira-kira ada kaitannya nggak? Atau bisa kita rumuskan nggak? Gitu. Ada apa kira-kira? Kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya peluang muncul angka tambah peluang muncul gambar itu kalau dijumlahin pasti sama dengan 1 ya, karena total peluang itu pasti 1, betul. Nah, ini juga sama nih, di sini juga sama ya, di sini juga sama. Kalau kita cobain di sini, peluang muncul gitu ya, peluang muncul suatu kejadian A ditambahkan dengan muncul kejadian adalah gambar, itu juga 1. Nah, tapi kita bikin istilahnya, ini kita ganti gitu ya. Ini kita ganti antara yang pertama, ini saya bikin gitu ya, peluang muncul bukan gambar gitu ya, ditambah dengan peluang muncul gambar ya, muncul gambar itu sama dengan 1. Begitu juga yang di bawah, peluang muncul angka ditambah dengan peluang muncul bukan angka itu sama dengan 1 juga. Jadi dari sini kita dapat mempunyai teoritis gitu ya, secara teoritis kita bisa mempunyai persamaan. Maka peluang suatu kejadian, jadi di sini saya bilang peluang suatu kejadian A gitu ya, ditambah dengan peluang bukan kejadian A gitu ya. Nah, ini namanya kalau masih ingat tentang himpunan gitu ya, ini A komplement itu adalah yang bukan A gitu ya, yang bukan A gitu. Maka ini kalau kita totalkan pasti sama dengan 1 gitu. Maka dari sini sebenarnya bisa, kalau misalnya mau tulisnya ada 2 bentuk, either antara mau ditulis P A bukan A gitu ya, adalah 1 dikurang dengan peluang munculnya A gitu ya. 1 dikurangkan dengan peluang munculnya A, ataupun peluang A itu sama dengan 1 dikurangkan dengan peluang munculnya bukan A. Seperti itu ya. Nah, jadi semisal anggap aja kalian jadi gini, nanti akan ada mungkin ya, nggak tahu ya, antara mungkin di matkul statistika ekonomi atau mungkin matkul lain yang ada hubungan dengan statistik. Jadi semisal kita kesulitan atau mungkin anggap aja hitungannya lebih rumit yang misalnya di antara 2 ini, ketika kita mau menghitung gitu ya. Kan kalau kita mau menghitung PAC di sini atau peluang yang bukan A ini kan adalah 1 kurang peluang yang A. Nah, semisal di antara peluang A sama peluang bukan A ini dan ternyata kita butuhnya peluang bukan A gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita ternyata emang lebih gampang menghitung langsung bukan A, ya lakukan aja. Tapi kalau nggak bisa atau sulit atau kebanyakan hitungannya, ya kita bisa hitung peluang yang A dulu. Barulah nanti kita hubungkan secara seperti ini. Peluang suatu kejadian A ditambah dengan peluang bukan kejadian A itu pasti sama dengan 1. Ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, terus kemudian ada rumus kedua gitu ya. Rumus kedua adalah
ada yang namanya kalau kita bahas gitu ya, ini sebenarnya peluang kejadian majemuk gitu ya, peluang suatu kejadian majemuk, yang dimana peluang kejadian majemuk itu, ini kejadian majemuk yang pertama adalah saling lepas gitu ya, saling lepas. Nah, saling lepas ini gitu ya, sebenarnya kalau emang kita mau berumus bahwasanya peluang suatu kejadian A atau B gitu ya, A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, jadi A atau B kalau dalam matematika, kalau kita bisa logikakan secara matematika, itu apa? Ya, maka kalau kita bikin sifatnya atau berdasarkan logikanya, kalau atau berarti boleh salah satu atau boleh dua-duanya gitu ya. Nah, mungkin ini bakal berasa kalau emang kita bahas nanti kalau peluangnya dadu dan mungkin berapa peluang munculnya ini sama ini gitu ya. Nah, terus ada lagi tidak saling lepas gitu ya, tidak saling lepas, tidak saling lepas. Nah, kalau tidak saling lepas sebenarnya sama peluang A atau B. Nah, tapi gitu ya, jadi gini, bedanya adalah kalau di himpunan, mungkin masih ingat ya, kalau himpunan untuk yang si saling lepas ini, kalau kita gambar dalam himpunan, set gitu ya, kemudian di sini ada ruang sampel, maka ini adalah peluang A, ini adalah A, ini adalah B, saling lepas gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya, misalnya mungkin masih ingat terkait dengan bagaimana NA gabung B sebenarnya gitu ya, atau sebenarnya ini kalau kita mau berumus bisa nanti ya, atau kita turunkan kenapa kok bisa dapat seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, kalau tidak saling lepas gimana gambarnya? Nah, kalau tidak saling lepas itu gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, gitu ya. S A sama B ini A sama B, di sini ada irisan gitu ya. Nah, maka kita harus menghitung dengan yang irisannya gitu ya. Oke, dikurangkan dengan peluang A irisan B. Seperti itu. Itu kalau mau pakai rumus. Nah, kenapa bisa ada rumus ini? Karena kalau kita turunkan gitu ya, kalau kita turunkan untuk rumusnya P gini, P A atau B gitu ya, PA atau B itu kan berarti NA atau B per per semestanya gitu ya. Nah, dimana untuk menghitung ini gitu ya, kalau kita bahas ini saling lepas dulu ya, kita bahas saling lepas. Nah, saling lepas, maka kalau kita saling lepas, nah yang kita butuhkan itu adalah ini gitu ya. Nah, berarti kalau ini sama ini kalau diatau gitu ya, kalau diatau kita mau bikinnya ini adalah A gabung B. Nah, digabung berarti semuanya kita tambahin. Makanya kenapa di sini kita kalau misalnya masih ingat himpunan tuh NA digabung gitu ya, digabung sama B, maka ya kita bisa tulis NA tambah NB per NS. Nah, dengan begitu kalau misalnya kita pisahkan gitu ya, karena kan kalau kita ngitung pecahan 1/4 tambah 2/4 itu kan sama dengan 1 tambah 2/4 gitu ya. Kita balik sekarang prosesnya, maka jadinya adalah NA per NS ditambah dengan NB per NS. Nah, maka definisinya apa di sini? Ya, definisi daripada kejadian B per total kejadian itu adalah peluang ya, peluang suatu kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B, seperti itu ya. Oke, jadi peluang A atau B gitu ya, maka peluang A tambah peluang B itu kalau saling lepas. Kalau tidak saling lepas ya penurunannya kurang lebih sama, dimana kalau semisal kita mau menghitung yang ada di sini gitu ya, kita mau menghitung yang ada di sini. Nah, di sini ya, biasanya kan kita pasti punya ini, kita punya ini gitu ya. Terus kita juga punya yang namanya irisan gitu ya. Ini irisannya gitu.
Maka untuk menghitung daripada keseluruhan yang ada di sini, itu NA gabung B itu sama dengan NA tambah NB dikurang dengan NA irisan B gitu ya. Yang sebenarnya kalau misalnya kita mau menghitung ininya aja berapa boleh, ininya berapa aja boleh, sama ininya juga berapa boleh gitu. Itu kalau nggak mau ribet pakai rumus sebenarnya ya. Oke, nah itu kalau kita ada hubungan dengan penjumlahan. Nah sebenarnya kalau kita lanjutkan lagi, nah ada yang namanya ini saling lepas tidak saling lepas gitu ya. Nah kalau ini benar-benar yang namanya tidak namanya beta dulu. Nah ini mungkin boleh saya hapus dulu aja kali ya. Nah, ini sebagai contoh aja tadi pas mungkin ini, atau mungkin saya tulis di bawah lagi deh, lanjut ke bawahnya. Yang ketiga, atau mungkin wait dulu. Oke, di sini kalau kita lanjutkan lagi yang ketiga gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kalau udah bahas kejadian majemuk gitu ya, maka ada saling lepas, ada tidak saling lepas gitu ya, dan ada saling bebas alias tidak berhubungan satu sama lain gitu ya. Nah ini itu kalau misalnya saling bebas tuh berarti peluang A dan gitu ya, peluang A dan B gitu ya. Maka ini sama dengan peluang A dikali dengan peluang B, seperti itu ya. Peluang A dan B, atau misalnya kalau kita tulis ini sebenarnya adalah bagian irisannya gitu ya, yang bagian irisannya. Jadi kalau sebenarnya kalau mau ditulis yang kayak kalau misalnya di sini kan kita tulisnya adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Kalau di sini bisa kita tuliskan bahwasanya ini adalah peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah selanjutnya sebenarnya ini ada hubungannya sebenarnya lebih ke kejadian bersyarat gitu ya, kejadian bersyarat, tapi nggak jauh beda sama ini sebenarnya. Kalau kejadian bersyarat itu kan berarti harus dua-duanya terpenuhi gitu ya. Makanya sebenarnya kalau dari kita berdasarkan logika gitu ya, kalau dari kata-kata A dan B berarti dua-duanya harus terpenuhi gitu ya, harus terpenuhi supaya benar gitu ya, supaya betul. Tapi kalau A atau B salah satu aja itu udah cukup gitu ya, salah satu saja terpenuhi, salah satu terpenuhi. Terpenuhi gitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soal aja kali ya untuk pemahaman terlebih lanjut. Mungkin saya ambil dari BMP aja gitu ya, atau mungkin apa sih namanya, mungkin saya ambil dari soal dari soal latihan. Coba saya cek dulu. Oh nggak usah deh, ambil dari contoh-contohnya aja ya. Di sini ada berapa contoh di sini? Wait, dulu. Mungkin ini dulu saya kirim dulu ke grup ya. Mungkin boleh dicek terlebih dahulu apa namanya yang nanti di grup. Coba deh, mungkin boleh dicek dulu tulisannya jelas nggak? Jelas ya Pak, izin tanya bagaimana cara membedakan soal itu termasuk saling lepas atau tidak saling lepas?
Nah, itu justru nanti kita lihat aja soalnya. Jadi sebenarnya gini, peluang itu basicnya tuh sebenarnya adalah ini nih. Basicnya tuh adalah, dasarnya tuh adalah ini, gitu ya. Nah, cuman ini disubkan lagi gitu, bahwasanya ya kayak misalnya kejadian saling lepas itu kejadiannya seperti apa. Nah, nanti tidak saling lepas tuh kayak gimana gitu ya. Makanya kenapa harus baca soalnya hati-hati. Kalau nggak hati-hati itu bisa kejebak gitu ya. Oke, ntar dulu bentar. Mungkin saya ambil dari apa sih namanya? Kalau ini tadi udah ya, untuk berarti yang dua tadi awal, jadi langsung saya langsung aja ke bagian seperti ini. Oh, ntar dulu, yang ini aja deh. Ntar dulu. Wait. Ini soalnya kelihatan nggak? Atau kurang gede? Kurang gede? Oke, wait, ntar dulu. Bentar. Saya ambil lagi, wait. Ini mendingan? Atau masih kurang gede juga? Lihat dulu. Harus malah salah kopas saya lihat soalnya. Nah, ini mendingan kali lah ya. Oke. Terus kemudian satu lagi. Nah, ini nomor 1 yang atas, ini nomor 2. Oke, kemudian laki-laki yang lulus dan laki-laki yang tidak lulus. Bentar. Oke. Nah, kalau semisal kita soalnya udah spesifik gitu ya, ada dikasih tahu langsung tinggal masukin rumus sih mungkin enak gitu ya. Mungkin enak. Tapi kalau semisal kita cuman soal cerita seperti ini gitu ya, soal cerita seperti ini tuh ya harus dipahami terlebih dahulu gitu ya, kemungkinannya gitu ya. Oke, jadi di soal nomor 1 ini katanya dalam sebuah wadah kelereng gitu, dalam sebuah wadah itu ada 10 kelereng dengan rincian bahwasanya dalam sebuah wadah itu ada yang 2 merah, 3 kuning, kemudian 4 hijau dan 1 putih. Ini ada wadahnya nih, ada 10 kelereng di sini. Nah, ada 10 kelereng. Nah, kemudian berapa kemungkinan bahwa perlu diperhatikan ya, 1 kali pengambilan yang keluar adalah kalau nggak kuning ya putih. Gitu ya. Kalau nggak kuning ya putih. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya berapa banyak kemungkinan kejadian kelereng kalau nggak kuning ya putih? Dari misalnya nih, ketika kita ambil nih 1 kali nih, gitu ya, satu kali ya kalau nggak kuning ya putih, gitu ya. Kalau nggak kuning ya putih. Ya udah, salah satu aja cukup nih. Nah, mungkin nggak ketika kita ngambil kuning atau putih itu ketika kita ngambil 1 kali bisa jadi kejadiannya berulang? Enggak, ya. Makanya kenapa di sini kalau saya ditanya peluang kuning atau putih gitu ya, kuning atau putih gitu ya, sama dengan berapa? Ya tinggal sebutin aja
total kuningnya gitu ya, total kuningnya ditambahkan dengan total putihnya gitu ya. Nah, atau sebenarnya kalau mau paling gampang ya kita bikin pakai rumus yang biasa aja gitu ya. A gabung B, kita bikin sama rata aja gitu ya. Apa namanya? P atau mungkin ini pakai langsung peluang aja gitu ya. Semisal peluang warna kuning ditambahkan peluang warna putih. Nah, ini PA gabung berarti PB dikurangkan dengan PA irisan B. Nah, kalau kita lihat dari sini nih, kalau kita mau pakai patokan rumusnya ini, ya, sekarang kalau kita gambar atau kita ibaratkan himpunan, ketika kita mengambil sebuah kelereng, nah, mungkin nggak ketika kita ngambil kelereng itu nanti ada warna kuning sama putih sekaligus? Nggak ada, nggak bisa, karena di sini peluangnya kalau warnanya kalau kuning semua, putih semua. Kalau kita ngambil satu ya pasti yang keluar kuning, kalau nggak putih gitu ya. Nah, maka di sini nggak ada irisannya. Makanya kita di sini kalau misalnya kasusnya ini, maka NA irisan B nya itu tidak ada, alias 0. Maka ini langsung aja nih, peluang yang kuning per NS gitu ya, ditambah dengan berapa banyak putihnya per NS. Nah, tinggal kita hitung nih berapa nih ya, tinggal kita masukin aja. Berarti kalau kita hitung, maka ini putihnya itu kuningnya ada 3 dari 10 kelereng ya, 3 per 10 lihat dulu. Ini 3 per 10 tambah 1 per 10 ya. Di sini N merah ada 2, kemudian N kuning yang kuning gitu ya. Yang kuning itu ada 3, kemudian yang hitam ada 4, kemudian yang putih itu cuman ada 1. Ya udah, 3 per 10 tambah 1 per 10 jadinya adalah 4 per 10 alias 0,4. Nah, ini hijau, kalau Kak. Ya, ini ada suara. Warnanya hijau bukan hitam, Kak. Oh ya, sorry. My bad. Thank you. Hijau ya. Hijaunya ada 4 gitu ya. Hijaunya ada 4. Oke, ya udah, tinggal kita hitung aja yang kuning berapa gitu ya. Jadi 3 per 10 atau ini, atau sebenarnya kalau kita mau bikinnya peluang kuning gitu ya, peluang kuning atau putih ya tinggal kita totalin aja. Ada 4 per dari 10 gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Dalam sebuah eksperimen pengambilan sebuah kartu dari satu set kartu remi gitu ya. Kalau kartu remi kalian tahu ya, ada 52 kartu. Gitu ya. Ada 52 kartu. Ada berapa tanda kartu remi itu? Ada berapa? Kartu remi itu yang ada tandanya tuh, yang ada warna 4. Ada 4 ya. Dengan rincian masing-masing sama rata gitu ya. Oke. Berarti kalau kita bagi sama rata ada 13 kartu nih masing-masing. Ada apa aja? Ada hati ya. Kemudian ada 13 hati, kemudian ada 13 wajik, kemudian ada apa namanya? Waru hitam gitu ya, spet ya. Ataupun yang satu lagi adalah yang keriting. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita baca lagi lanjutnya, berapakah probabilitas terambil kartu 5 dan kartu wajik? Nah, pertanyaannya adalah ketika kita ambil ini berarti kan boleh di sini berarti
ada dua kejadian. Sebenarnya ada emang dua kejadian majemuk kan ya. Di sini ada dua opsi sebenarnya. Ya kan, ada dua opsi. Nomor 5 tandanya bebas, atau yang kemudian adalah kartu apa aja yang penting wajib. Nah, yang penting wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kita bikin, nah saya tanya deh, nomor 5 kalau tandanya bebas ada berapa kartunya? 4. Ada 4, ya kan? Kalau ini kita rinci, ada ada 5 hati gitu ya. Ada, ini mungkin saya tulisnya kartu gitu ya, bukan 13 ini. Ya 13 kartu ya, ini juga ya tau lah ya. Oke. Jadi di sini pasti ada kemungkinan 5 tanda bebas itu either antara 5 hati, 5 wajik, 5 sekop, 5 keriting. Nah, ada 4. Tapi kalau misalnya kita bahas yang di bawahnya gitu ya. Kalau kita bahas yang di bawahnya, kartu apa aja yang penting wajib? Kira-kira apa yang keluar? Ada as wajib gitu ya. Ada as wajib dari ini yang penting wajib, di mana start dari apa? Dari ada kartu as gitu ya. Ace. Kemudian ada kartu angka 2 sampai 10 gitu ya. 2 sampai 10 kan ya. Nah, terus abis itu ada kartu Jack, ada kartu Queen, dan ada kartu King. Ingat, Joker nggak ada aslinya ya, itu tambahan doang tuh sebenarnya. Kalau secara demandnya ya itu cuman ada itu 1, ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 9 gitu ya, 9 kartu. 10 tambah 3, 13. Nah, berarti di sini ada 13. Nah, ada 13. Nah, kalau ini kan tadi kalau kita bikin ininya aja, berarti N nomor 5 itu ada 4. Nah, sedangkan kalau di sini kalau kita bikin N yang wajib ada berapa? Ada 13. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak di sini irisan atau yang sama? Gitu. Ada nggak? Ada. Ada. 5, Kak. 5 wajib. Berarti sekarang gini, 5 wajib itu kan cuma muncul sekali, bukan 2 kali ya. Kita kan gini, ketika kita ambil 17 kartu, berarti kan kalau misalnya kita ambil gitu ya 17 17 kali, semisal 5 hati, 5 wajik, 5 sekop, 5 keriting. Itu boleh. Nah, terus kalau kita yang penting wajik, ya berarti bisa as wajik, bisa 2 wajik, bisa 3 wajik sampai 10 ini Jack wajik, Queen wajik, sama King wajik. Nah, tapi di situ ada nggak yang munculnya lebih dari 1 kali? Ada kan? Ya itu adalah 5 wajik gitu ya. Ada yang kalau misalnya ini berulang atau ada irisan di situ. Ya. Yaitu di mana ada di sini ada irisan atau ada yang sama. Ada yang sama. Yaitu adalah 5 wajik. Nah, berarti sekarang kalau misalnya ditotalin dulu deh sementara. Kira-kira kalau tanpa membahas si kartu apa gitu ya. Ini kalau ditotalin totalnya berapa? Ada berapa kejadian? Kalau kita anggap aja misalnya ya udahlah yang sama kita boleh ikutin. Ini berarti kalau kita totalin ada berapa? Ada 17 kejadian gitu ya. Ada 17 kejadian.
yang dimana kejadiannya dirinci 5 hati sampai 5 keriting dan as wajik sampai king wajik. Nah, tapi perlu diingat bahwasanya ya itu 5 wajik sama itu ada yang sama dan itu cuma muncul sekali. Berarti apakah kita pakai 17-nya? Kita pakai 17-17-nya? Enggak, Kak. Enggak pakai kan? Jadi berarti kalau semisal ada yang muncul 2 kali dengan kita ini dihitung 1 kali gitu ya, dihitung 1 kali aja, maka total kejadiannya apa? Nomor 5 atau wajik ada 16 gitu. Ya udah, sebenarnya ini kalau misalnya mau langsung dihitung gitu ya, nggak perlu repot-repot pakai rumus, ya sebenarnya langsung aja peluang nomor 5 atau wajik ya berarti n-nya nomor 5 gitu ya, atau wajik per ruang sampel. Ya udah, berapa dia? 16 per 52 gitu ya, bukan 17 per 52 tapi 16 per 52. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 gitu ya, jadinya adalah 4 per 13 ya, sama-sama kita bagi 4. Nah, tapi kalau emang kita mau berumus ya udah tadi, karena ada kemungkinan gitu ya nomor 5 gitu ya atau wajik, maka bisa kita hitung begini, peluang nomor 5 ditambah dengan peluang wajik dikurangkan dengan peluang muncul 5 wajik gitu ya, peluang ketemu 5 wajik. 5 wajik ini kalau kita bisa kalau kita definisikan adalah ya nomor 5 dan kartu wajik gitu ya, nomor 5 dan kartu wajik. Ya udah, untuk peluang nomor 5 di sini kalau kita hitung berarti jadinya adalah 4 per 52 gitu ya, karena ada 4 kartu doang dari 52 kartu, ditambah dengan 13 per 52 dikurang 1 per 52, yang nanti jawabannya adalah 16 per 52 atau setara dengan 4 per 13. Seperti itu ya. Oke, makanya harus baca hati-hati gitu. Jadi kalau soal nomor 2 ini, kalau misalnya langsung jawab pakai yang di atas, ya jelas salah. Karena di situ ada sesuatu yang muncul 2 kali. Jadi kita anggap aja satu kali aja nongolnya gitu ya. Oke. Bentar, coba saya cek dulu untuk soalnya. Nah, kalau yang untuk kejadian bersyarat mungkin ya, ntar dulu bentar. Yang satu lagi itu adalah peluang kejadian bersyarat. Oh, oke, mungkin boleh nih. Bentar. Oke, semisal ada soal seperti ini gitu ya, ini nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini sebenarnya juga nggak harus pakai rumus sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya rumus itu yang kalau misalnya kayak yang A gabung B, A irisan B, itu sebenarnya ya kalau mau pakai silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya juga jarang kok kalau misalnya ini pakai rumus gitu ya, karena yang penting minimal paham dulu gitu. Nah, tapi gini, sekarang kita melempar 2 dadu secara bersamaan, maka berapa probabilitas yang keluar adalah sisi nomor 2 dan nomor 3. Nah, bedain soalnya. Kalau ini atau, maka di sini pakai gabungan. Kalau di sini dan, maka nanti kita pakai irisan, gitu ya.
Nah, jadi ini tuh sebenarnya kalau emang kita mau langsung rumus ya gampang sebenarnya. Peluang nomor 2, irisan nomor 3. Gitu ya. Nah, maka ya tinggal kita hitung aja. Peluang nomor 2 gitu ya, peluang nomor 2 dikali dengan peluang nomor 3. Nah, sekarang dalam satu dadu gitu ya. Ini berarti kita bahasnya satu-satu nih. Ini itu satu dadu gitu ya, satu dadu. Ini juga satu dadu nih bahasnya. Jadi ini dadu pertama, dadu kedua gitu ya, satu lagi. Nah, kalau kita bahas untuk satu dadu aja, kira-kira satu dadu itu ruang sampelnya ada berapa? Ada 6 ya. Ada angka 1 sampai angka 6. Nah, muncul angka 2 dengan ini dengan rincian gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu ya. Ini adalah himpunannya. Nah, peluang muncul nomor 2 cuman ada 1. 1 dari 6. Kemudian ini adalah 1 kali 6. Jadi adalah 1/36. Itu kalau kalian mau pakai rumus. Kalau nggak pakai rumus, yang sebenarnya ini ada hubungannya dengan ya nanti sebenarnya itu ada hubungan dengan bagaimana cara membentuk ruang sampel. Tapi ini masih basic, ini masih gampang. Ini kalau misalnya kalau di masih kurtil atau KTSP ini masih materi SMP gitu ya. Jadi saya anggap nggak terlalu susah banget gitu. Ya dimana kalau nah ini kalau satu dadu. Kalau 2 dadu gimana? Berapa ruang sampelnya? Itu dulu. 12. Yakin 12? 36. 36. Jadi 12 apa 36 nih? 36. Kenapa dapat 36? Karena ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk mencari ruang sampelnya. Yang pertama ada yang namanya pakai diagram pohon. Diagram pohon. Nah, sekarang kalau kita lempar 2 dadu, berarti di sini ada yang namanya pelemparan pertama dan nanti di sini ada pelemparan kedua. Nah, yang saya mau tanyakan adalah gitu ya. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana apa yang akan muncul di pelemparan pertama? Ketika kita melempar sebuah dadu, kemungkinan apa aja yang ada di pelemparan pertama? Angka 1, angka 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, kalau habis angka 1 muncul di pelemparan pertama, bagaimana di pelemparan kedua? Habis muncul angka 1, kira-kira di pelemparan kedua muncul angka apa lagi? Ayo, kira-kira gimana tuh? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya kan? Ini cabang. Ada 6 cabang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di mana ini kalau dispesifikin 1,1 gitu ya. Ini 1,2 gitu ya. Intinya di sini ada 6 cara di sini. Nah, sekarang ini juga sama persis nih. Dari kalau misalnya dibikin gitu ya. Atau mungkin coba saya cari deh. Ada nggak ya? Diagram pohon 2 dadu. Wait, dulu coba. Kalau emang ada lebih enak gitu.
Bentar dulu, bentar, wait. Mana ya? Untuk dadu, dua dadu. Oh, dua dadu emang agak susah sih kalau mau pakai tabel. Oke, oh ini ada nih. Bentar. Nah, atau mungkin kalau misalnya mau lihat paling gampangnya ini nih, gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita bikin diagram pohonnya gitu ya. Diagram pohonnya tuh yang ini jadi finalnya. Ini kalau dihitung ada 36 gitu ya. Nah, atau kalau enggak kita pakai tabel gitu ya. Kalau enggak kita pakai tabel. Nah, kalau kita pakai tabel, ketika kita pakai tabel, misalnya itu sekarang kita lihat pakai tabel nih. Ya udah, kalau kita pakai tabel, ingat ya, kalau tabel ini biasa kalau diagram pohon ini bisa lebih daripada satu benda, gitu ya, dan nggak terbatas. Kalau tabel itu hanya khusus untuk dua benda identik, ya dua benda, nggak harus identik, dua benda aja yang kita bisa pakai. Karena kalau tiga benda nggak bakal mungkin. Nah, ini dibikinnya kurang lebih seperti ini nanti. Di sini ada di sini kalau kita bikin begini ya, nanti ini D1, dadu 1, ini dadu 2 atau kebalik juga nggak apa-apa. Ini 1. Terus kemudian lanjut lagi ini sampai ke 6 gitu ya. Terus habis itu ini juga 1 bla 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 sampai ke 6 gitu ya. Nah, ini nanti dalamnya ada isinya nih. Yang kurang lebih kalau digambarkan, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini kalau digambarkan. Wait dulu, ini saya taruh di sini aja deh. Ntar dulu. Oke, ntar dulu, bentar. Coba saya cek dulu. Oke, ya udahlah, anggap aja begini ya. Ini kurang geser. Bentar, saya geser dulu. Nah, ini kalau misalnya pakai tabel, nanti kalau udah diisi, ya kurang lebih isinya tuh kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kalau digambar, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat mungkin, atau ini saya hapus aja deh gitu ya, langsung aja saya langsung pakai gini aja. Nah, sekarang kalau kita bahas daripada kalimat yang ada di sini, nomor 2 dan nomor 3, kira-kira di sini ada nggak yang nomor 2 dan nomor 3? Ada kan ya? Nah, yang mana tuh? Ya kalau ini kita buletinnya ini nih, 2 dan 3 nih. Ini gitu ya. Nomor 2 dan nomor 3 ataupun yang ini. Gitu ya. Begitu juga di sini. 2 dan 3 tuh berarti ini gitu ya. Ini sama ini. Tapi perlu diingat, ini kejadian berulang. Jadi kita anggap bahwasanya gitu ya, nomor N, nomor 2 dan nomor 3 itu cuman ada satu sebenarnya gitu ya, cuman ada satu. Jadi jangan dibikin ini jadi jangan dibikin 2/6 gitu ya, jangan. Jadi makanya kenapa langsung aja di sini peluang nomor 2 dan nomor 3 itu kan sama aja kayak N-nya nomor 2 irisan gitu ya, ini irisan nomor 3 per NS. Nah, 1/36. Jadi jawabannya tuh sama aja. Kalau misalnya kalian mau pakai rumus ataupun nggak pakai rumus, sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi nggak perlu repot sebenarnya. Ini pun juga sebenarnya sama aja nih yang di sini nih. Kalau emang kita bahas sebuah himpunan, ya tinggal kita bikin aja, bisa bikin diagram Venn-nya atau mungkin pakai tabel, itu juga boleh sebenarnya ya. Oke,
Nah, sebenarnya ada lagi nih, satu lagi kejadian bersyarat ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ntar dulu. Ini mungkin oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk yang nomor 1 sampai nomor 3 ini? Untuk contoh soal yang ada di sini. Sebelum saya hapus atau sebelum saya pindahkan dia. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jelas nggak? Jelaskan ya di grup. Tanya aja kalau belum paham. Ya, nggak apa-apa, silakan. Jelas ya? Oke. Terus nih, sebelum saya hapus, soalnya kalau dihapus nggak bisa balik lagi. Oke, jadi saya anggap langsung aja ya. Saya lanjutin karena nggak ada yang mau nanya juga. Oke, wait, kalau kok ini? Sorry. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 4 di sini. Ada soal keempat. Ini sebenarnya ada kejadian bersyarat yang biasanya ini kalau misalnya kita tuliskan atau kita rumuskan tuh ada caranya sendiri gitu ya. Cuman saya nggak mau ribet sebenarnya. Nah, jadi gini. Di dalam sebuah wadah terdapat 10 kelereng. Oke. Jadi di dalam sebuah wadah ini ada 10 kelereng dengan rincian 2 merah, 3 kuning, 3 hijau, dan 2 putih. Nah, berapa kemungkinan bahwa ketika 2 kali pengambilan gitu ya, yang keluar adalah ini, keluarnya ini digabung ya, bukan dipisah ya. Kelereng kuning pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua, dengan syarat bahwasanya kelereng pertama nggak dimasukin lagi, alias kalau kita ibarat kata ini adalah tanpa pengembalian ya, tanpa pengembalian ya, tanpa pengembalian. Ya udah, kalau kita bahas tanpa pengembalian, sebenarnya ini kalau misalnya mau dihitung gitu ya, kalau misalnya kita mau pakai rumus ya sebenarnya nggak jauh beda sama kayak rumus itu. Cuman gini, kalau semisal sekarang kita punya 10 kelereng. Nah, ternyata di sini diambil 1 kelereng. Diambil 1 kelereng. Dan di sini 1 kelerengnya mintanya warna apa? Di awal kelereng warna kuning gitu ya. Ini mintanya adalah warna kuning. Dan perlu diperhatikan lagi, tanpa pengembalian. So, semisal kalau kita ambil kelereng, dari awalnya 10 kelereng, kemudian diambil 1 kelereng dan kita minta warnanya kuning dan tanpa pengembalian. So, sekarang kita punya berapa kelereng dengan rinciannya apa aja. Sekarang di sini ada berapa kelereng di sini? Ayo. Ada 9 kelereng. Dengan rincian ada 9 kelereng. Dengan rincian ada 2 merah, 2 kuning, 3 hijau, dan 2 putih. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Diambil lagi
satu kelereng. Tapi di sini mintanya adalah warna putih. Ya, warna putih. Oke, berarti sekarang kita punya berapa kelereng? Ada 8 kelereng. Oke. Nah, dari 8 kelereng ini dirinci ada 2 merah, 2 kuning, 3 hitam, dan 1 putih. Oke, stop karena udah selesai gitu ya. Nah, sekarang ditanya peluangnya berapa? Nah, pertanyaannya adalah kejadian yang saya lingkarin warna ini, warna biru tua dan biru muda, harus dua-duanya terjadi enggak? Atau salah satu aja? Itu dulu. Harus gitu ya, harus terjadi, wajib gitu ya, wajib. Yang dimana kelereng warna putih yang ada di sini ada syaratnya dulu gitu ya, dan emang mereka harus berdua-duanya harus kejadian, harus sekaligus, gak boleh salah satu. Nah, karena dia harus gitu ya, ini harus ya, harus kejadian semua, maka sebenarnya ya tinggal kita, kalau misalnya ini harus terjadi dua-duanya, maka kata hubungnya apa? Atau kata dan. Ayo, pakai kata hubung dan atau pakai kata hubung atau? Pakai kata hubung dan ya. Yang ini yang benar, ini bukan ya. So berarti kalimat yang ada di sini ya berarti peluang kuning ya, kuning dan ya, dan itu saya pakai ini aja gitu ya, dan warna putih di kedua, putih 2, ini kuning 1 gitu ya. Nah, ya udah, berarti peluang terambilnya di kuning nomor 1 di pengambilan pertama gitu ya. Saya ini pakai terserah, ini sebenarnya mau masalah simbol ya. Masalah simbol ini ya tinggal tergantung biasanya gimana enaknya. Kalau misalnya mau pakai putih 2 itu juga nggak apa-apa, maksudnya putih di pengambilan kedua gitu ya. Nah, jadi ini saya tulis keterangannya aja. Kuning 1 itu adalah kuning di pengambilan pertama, sedangkan untuk putih 2 itu adalah putih di pengambilan kedua. So berarti ini kalau kita tulis berarti ini peluang kuning di pengambilan pertama kita kali dengan peluang putih di pengambilan kedua. Ya, peluang putih di pengambilan kedua. Ya udah, peluang putih kuning yang ini kita lihat dari sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sekarang kalau kita di sini kita pengambilan kuning. Berapa? Kita punya 10 kelereng nih. Dari 2 merah, ada 2 merah, ada 3 kuning, ada 3 hitam dan 3 hijau dan 2 putih. Kalau kita ambil satu kelereng warna kuning, peluang terambil kelereng warna kuningnya berapa? Ya, 3/10 karena 3 kelereng warna kuning dari 10 kelereng yang tersedia. 3/10. Nah, kalau yang peluang warna putih kita ambil dari sini. Nah, peluang putih nomor 2 kita punya 9 kelereng, 2 merah, 2 kuning, 3 hijau dan 2 putih, diambil 1 putih. Maka peluangnya adalah dari 2 kelereng warna putih diambil dari 9 kelereng. Ya sudah, langsunglah di sini kita hitung. 3/10 gitu ya. Nah, dikalikan dengan 2/9. Nah, ini kalau kalian mau menghitungnya biasanya atas kali atas terus bawah kali bawah dulu baru disederhanain, boleh gitu ya. Tapi kalau emang mau kita sama-sama kita perkecil dulu nih, sama-sama dibagi 3, ini 1 ini 3, kemudian ini sama-sama dibagi 2, ini 1 ini 5,
Ya boleh, nggak apa-apa ya. Maka ini jawabannya adalah 1 kali 1 1 per 5 kali 3 adalah 15. Jadi jawabannya peluang terambilnya kuning di nomor 1 di pengambilan pertama dan putih di pengambilan kedua, peluangnya adalah 1 per 15. Seperti itu. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi sebenarnya ini bisa, kalau ini kita sebenarnya kalau mau dibikin diagram pohon juga boleh sebenarnya. Nanti tuh gini, misalnya ini ada kejadian nih, kita ambil start gitu ya. Kemudian di sini ada ambil putih gitu ya, ambil kuning gitu ya. Terus kemudian bla 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 bla. Terus ini. Nah, nanti tuh jadi di sini ketika di pengambilan pertama ada 10 kelereng gitu ya. Dari 10 kelereng di sini. Nah, sorry ini bukan nomor 5 ya. Misalnya saya punya 10 kelereng di sini di awal. Kemudian diambil. Nah, pertama ini kan ada merah gitu ya. Untuk merah, peluang merahnya itu adalah 2/10 ya, karena ada 2 merah dari 10 kelereng. Terus ini warna kuning, peluang warna kuning itu adalah 3/10. Terus di sini hijau ya, peluang warna hijau adalah 3/10 juga. Sedangkan di sini lanjut putih, PU gitu ya, saya tulisnya PU. Ini adalah 2/10. Nah, ternyata setelah kita ambil kan ini nih ya, sebenarnya ini dua kejadian ini adalah kalau nggak pertama ambil merah, terus lanjut lagi ada kuning, hijau, putih gitu ya, terus lanjut lagi. Nah, tapi di sini kita udah memastikan bahwasannya pengambilan pertama itu warna kuning, so kita fokus di sini aja. Nah, selanjutnya ternyata sisa 9 kelereng gitu ya. Nah, lanjut lagi nih, ini sisa 9 sekarang. Tuh. Dari 9 ini setelah di kelereng ini dicabang lagi tuh, ya kan? Habis kuning itu ya bisa keambil warna merah, ya, merah. Ada keambil warna kuning lagi, ada keambil warna hijau, dan ada keambil warna putih gitu ya. Warna putih. Ya udah, ini peluang warna merahnya berapa? 2/9. Peluang warna kuningnya 2/9. Terus peluang warna hijaunya adalah 3/9. Dan peluang warna putihnya adalah 2/9. Nah, ini kesini nih cabangnya lanjut lagi, gitu ya, peluangnya lanjut lagi di sini. Nah, maka dapat disimpulkan kalau ditanya peluang warna kuning di pengambilan pertama dan putih di pengambilan kedua, kalian melihatnya yang ini aja, digabung. Dan karena harus sama-sama terjadi, maka tinggal dikali, gitu ya, tinggal dikali. Berapa hasilnya? Ya udah, hasilnya adalah ini kuning nomor 1 dan putih nomor 2 gitu ya. Maka 3/10 kali 2/9. Yang kalau mau ditulis atas kali atas, bawah kali bawah itu adalah 6/90. Tapi sama-sama dibagi 6, maka jawabannya adalah 1/15. Ya, ini sama-sama bagi 6. Seperti itu, ya. Jadi itu sebenarnya terserah. Nanti akan ada beberapa kemungkinan soal yang ketika kejadiannya bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Gitu ya, bisa juga ada dalam bentuk seperti itu gitu. Wait. Nah, ini bisa bedain dah. Belum ini. Oke. So, dengan begitu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk KB1-nya? Oke, untuk KB1-nya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya ini KB1-nya sampai ke bagian ini aja. Kalau untuk yang di nomor 2 di KB kedua itu lebih ke kayak nanti bikin ruang sampelnya tuh gimana gitu ya. Terus kemudian sebenarnya ada hubungan sama ini juga nih. Sebenarnya ada hubungan sama ini juga. Jadi sebenarnya kita udah menyinggung si KB2 sedikit gitu ya.
Terus nanti akan ada yang namanya kaidah pencacahan, kemudian nanti ada kemungkinan besar, ini nggak tahu ya, ada permutasi atau kombinasi, ada nggak ya? Oh iya, ada permutasi dan ada kombinasi ya. Nanti itu kita lanjut aja ke mungkin 2 minggu lagi gitu ya. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak ada? Yakin? Really? Yakin? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya mah gampang, masih gampang. Selama belum bahas apa namanya? Sebelum bahas peluang apa sih namanya? Pakai ada Bernoulli, ada apa namanya? Ada distribusinya lah. Ya, itu udah agak sedikit ribet kalau udah ada distribusinya. Karena harus baca tabel. Tuh. Dan nanti itu ada. Ya, ada. Cuman kalau di statistika ekonomi ini kalau nggak salah kayak lebih ke langsung ada peluangnya juga sih, terus habis itu ada penelitian gitu. Oke, kalau gitu masih bisa dipahami. Oke, kalau emang misalnya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kalau emang misalnya mungkin aja sekarang belum ketemu pertanyaan karena mungkin ya belum ngajain soal atau lain sebagainya, nanti tinggal ditanya di grup aja ya, nggak apa-apa, diskusi aja di grup bareng-bareng. Oke? So kalau begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini di 7 Maret ya 2025, dan tanggal 14 April ya udah mulai tuton sesi pertama. Oke, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join ya, baik dari sesi pertama sampai sesi terakhir, sampai dari awal sampai akhir ini meeting, ataupun mungkin yang tadi di pertengahan masuk ataupun keluar. Dan dengan begitu saya pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya welcome. Terima kasih Mas. Terima kasih kembali.